Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 399 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan Renungan Harian Rabu 6 Oktober 2021 dari Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Unang mabesa rohamuna, porsea mahamu di debata, jala porsea mahamu diau." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tak seorang pun dari kita menemukan kepuasan di dunia yang penuh kegelisahan ini. Di mana, dengan apa, dalam apa kita dapat menemukan ketenangan tanpa kegelisahan. Banyak hal yang membuat kita gelisah dalam hidup ini. Pekerjaan, kesehatan, anak-anak, masa pensiun, masa depan, dan banyak lagi. Murid-murid Tuhan Yesus pun mengalami kegelisahan. Mereka telah mengikuti Yesus setiap hari kurang lebih 3 tahun. Namun tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan pergi. Dialog antara Yesus dengan murid-muridnya ini merupakan waktu-waktu terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tidak lama lagi Ia dihianati, dilecehkan, disiksa, dan akhirnya disalibkan. Ini adalah waktu di mana murid-murid Yesus berada dalam emosi yang penuh tekanan. Mereka sudah meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Sang Guru yang mereka kasihi. Namun mereka sendiri mendengar bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Petrus, Thomas, Filipus, dan semua muridnya bingung dan tidak mengerti dengan baik apa arti perkataan Yesus tersebut. Padahal mereka tengah mengharapkan Mesias sebagai raja yang akan menjadi raja atas Israel, membebaskan mereka dari penindasan Romawi. Namun mereka justru menerima yang berbeda dengan apa yang mereka harapkan dan pikirkan. Yesus malah mengatakan bahwa Saya akan segera ditangkap, disiksa, dan disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Sehingga pernyataan itu membuat mereka gelisah. Kemudian pada saat kepergiannya, Yesus tidak memberikan jaminan bahwa murid-murid tidak akan mengalami tantangan. Mereka hanya diingatkan bahwa Yesus akan menghadapi tantangan dunia untuk mereka di tengah kegelisahan. Mereka diajar untuk percaya kepada Yesus dan
menggantungkan hidupnya kepada Yesus sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Jangan gelisah hatimu. Yesus bermaksud untuk menghentikan kegelisahan yang sudah terjadi di dalam diri murid-muridnya melalui jaminan kebersamaan dengan Yesus setelah kematiannya. Kita akan bersama dengannya dan Ia telah menyediakan tempat bagi kita. Di manakah kita sering mendengar ucapan jangan gelisah hatimu dan bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita? Kita akan mengatakan pada peristiwa kematian saat ibadah penghiburan dilayankan. Dan ayat ini juga sering dicantumkan pada obituari atau kolom berita duka cita di koran-koran dan pada prasasti di beberapa makam. Namun, kita patut bertanya, sebenarnya ayat ini untuk siapa diperdengarkan dan dituliskan? Untuk orang yang hidupkah atau untuk orang yang sudah mati? Untuk orang yang ada di dalam kubur atau untuk orang yang meratap menghadap kubur? Renungan harian ini diperuntukkan untuk semua orang yang masih hidup. Penekanannya bukan hanya meneguhkan hati saat menghadapi kematian, tetapi juga untuk berani menghadapi kehidupan. Setiap orang Kristen diperlengkapi Tuhan bukan hanya untuk siap mati menuju hidup yang kekal, tetapi juga untuk menghargai dan menjalani kehidupan itu sendiri tanpa gelisah. Yesus mau meyakinkan bahwa Ia mempersiapkan tempat tinggal bagi murid-muridnya dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tempat tinggal yang dimaksud Yesus adalah tempat tinggal yang berada di rumah Bapanya. Yesus mau supaya setiap orang yang melihat dan mendengar pengajarannya percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama kita masih hidup, maka panggilan kepada kita adalah percaya kepada Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan gelisah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami dan menguatkan kami untuk tidak gelisah. Ya Yesus yang telah mempersiapkan tempat tinggal di rumah Bapa bagi kami orang yang percaya kepadamu, tolonglah kami untuk setia kepadamu dan melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 399 ayat 1. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.